Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Santoso. Di sini saya akan sedikit membagi pengalaman saya ketika saya sedang mengaji di Geraha Tauhid. Waktu itu saya sedang setoran kepada ustadzah saya, namun setoran saya tidak lancar dan diulangin sampai 3 kali, dan akhirnya saya dihukum karena hafalan saya tidak lancar untuk berdiri selama saya dapat menghafalkan hafalan saya dengan lancar. Di akhir ketika itu ustazah bilang kepada saya boleh setoran asalkan hafalan saya sudah lancar. Dan ketika kelas sudah berakhir, ustazah saya lantas bilang, makanya kalau mau hafalan, mau setoran itu dari rumah sudah dipersiapkan, jangan di geraha baru hafalan atau baru murojaah. Di situ saya berpikir bahwa ustazah saya memerintahkan saya agar saya dapat disiplin dalam menghafalkan Al-Quran. Dan ketika sudah sampai kelas, saya harus benar-benar sudah lancar. Hafalan saya harus sudah mutqin. Kenapa hal itu berkesan dan kenapa beliau itu berkesan bagi saya? Karena cara mengajar beliau itu dapat memberikan saya motivasi, memahamankan kepada saya itu dapat saya pahami, materi yang beliau jelaskan itu sangat cukup jelas dan dapat diterima, dan beliau itu juga dapat memotivasi para santrinya ketika santri sudah mulai lelah, sudah mulai kehilangan motivasi, dan sudah mulai bosan. Saya pernah dimotivasi oleh ustazah saya ketika saya baru masuk, yaitu kalau sudah di gerbangnya Allah, jangan mundur, apalagi berbelok, karena kita itu sudah berada di gerbangnya Allah. Sesulit apapun, seberat apapun itu harus tetap di jalannya Allah. Jangan pernah berpikir untuk berbelok arah. Ustazah saya itu menjadi motivasi dalam hidup saya, memotivasi saya dalam menghafalkan Quran, karena hafalan beliau itu mutqin 30 juz. Dan beliau itu orangnya ramah tamah, sangat mengerti santrinya, selalu menyarankan yang terbaik bagi santrinya. Misalnya saja ketika kita mau memilih suatu murotal atau nada, beliau itu mengevaluasi dulu, mendengarkan suara kita yang cocok itu yang mana, dan beliau akan memberikan contoh dan kemudian direkam oleh beliau, lalu dikirimkan kepada kita untuk diikuti nada beliau. Lantas saya langsung berpikir bahwa, oh, ini ustazah saya, inilah motivasi saya, karena ustazah saya itu mendidik saya dengan baik. Jarang sekali ustazah ini langsung menyalahkan santrinya, namun ustazah saya itu selalu mencontohkan terlebih dahulu tanpa menyalahkan seorang santri. Bila kita ada salah, misalnya kita dalam membaca Al-Quran itu ada sebuah kesalahan, beliau akan sabar untuk melatih kita supaya kita bisa melafalkannya dengan baik. Namun ketika antriannya banyak, ustazah tidak langsung lepas tanggung jawab, kamu belajar di rumah, tidak. Namun ustazah memilih orang yang dipercaya beliau bahwa pelafalannya itu sudah benar, lalu diminta untuk mengajarkan kepada santri yang belum bisa melafalkan suatu huruf dengan baik. Ustazah beliau itu bisa berkomunikasi dengan santrinya, berkomunikasi dengan baik tanpa ada jarak, namun kita sebagai santri tetap menghargai beliau. Yang kedua, beliau itu selalu memberikan motivasi kepada kita ketika kita sudah mulai
bosan, ketika kita sudah mulai lelah, ketika kita sudah mulai malas untuk menghafalkan Al-Quran, beliau selalu memotivasi. Yang ketiga, beliau itu selalu membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita ketika di dalam kelas. Misalnya saja ketika jam belajar di Geraha itu bertabrakan dengan jam kuliah. Beliau selalu menyarankan atau memberikan solusi yang terbaik bagi kita supaya kita dapat terus mengikuti kelas dan tanpa kita meninggalkan kuliah kita. Itulah hal yang berkesan bagi saya, yang menurut saya itu paling berkesan ketika saya berhadapan dengan guru. Beliau itulah yang paling memotivasi saya dalam menghafalkan Al-Quran. Dan saya akan melanjutkan perjuangan beliau dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada saya, dan juga mengajarkan kepada anak saya kelak dan juga anak didik saya di masa yang akan datang ketika saya sudah menjadi pendidik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Rahayu Hasibuan yang telah sabar mendidik saya, yang telah sabar menerima setoran saya yang kadang acak-acakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas didikan Ustadzah saya. Sekian pengalaman yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.